Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara sedharma yang berbahagia, video ini merupakan video pertama dari rangkaian 5 video tentang internalisasi nilai-nilai utama atau core values akhlak BUMN, khususnya di PT Telkom Indonesia Persero Tbk yang biasa dikenal dengan nama Telkom. Pada video pertama dengan judul Kesadaran Manusia Dharmika ini, disajikan 3 pengetahuan yang saling terkait untuk membangun diri kita sebagai pribadi yang berkesadaran Dharma, menjadi manusia Dharmika. Pertama, hakikat diri sejati manusia adalah Atman, jiwa suci dan penuh belas asih. Kedua, kerja adalah hukum semesta yang mengikat manusia berikut prinsip kerja berlandaskan Dharma. Dan ketiga, bekerja berlandaskan Dharma dapat kita sikapi dan jalani sebagai proses membangun kesadaran rohani bahwa diri sejati kita sebagai manusia adalah Atman. Saudara sedharma yang berbahagia, kata Dharma merupakan sentral dalam agama Hindu. Dharma berasal dari akar kata bahasa Sanskerta, yaitu Dri, yang berarti penyangga atau penopang. Sebetulnya, kata Dharma memiliki banyak arti. Dharma juga berarti kebenaran atau cara hidup yang benar. Dharma juga bisa berarti sifat alami, hukum ketertiban, dan juga berarti kewajiban. Contohnya, Dharma dari garam adalah memberi rasa asin. Dharma dari api adalah membakar. Dharma dari matahari adalah memberi terang dan kehangatan. Bagaimana dengan dharma kita sebagai manusia? Manusia adalah perpaduan jiwa dan raga. Perpaduan aspek spiritual dan aspek material. Jiwa yang disebut Atman bersifat rohani, spiritual, dan abadi. Sedangkan raga bersifat duniawi material dan tiada abadi, termusnahkan. Cinta kasih adalah inti dari Atman, jiwa suci. Setiap orang secara alami adalah perwujudan cinta kasih. Diri sejati kita manusia adalah Atman, jiwa suci tertuang dalam Mahavakya atau pesan agung dalam Weda. Pesan agung yang paling sering kita dengar atau rujuk adalah Tatwam Asi, yang artinya itu adalah dirimu. Tertuang dalam Chandogya Upanishad 6.8.7 dari Samaveda. Pesan agung lainnya berbunyi, Ayam Atma Brahman, yang artinya Atman adalah Brahman. Tertuang dalam Mandukya Upanishad 1.2 dari Atharva Weda. Atman, jiwa suci yang merupakan diri sejati kita, adalah cinta kasih dalam bentuk cahaya, cahaya cinta kasih. Dalam Chandogya Upanishad 3.13.7 disabdakan, ada cahaya yang bersinar di luar semua hal di bumi, di luar kita semua, di luar langit, melampaui langit tertinggi, langit yang paling tinggi. Ini adalah cahaya yang bersinar di dalam hatimu.
Raga. Raga manusia terdiri dari atas 3 lapisan. Biasa kita kenal dengan istilah Trisarira, yaitu badan, pikiran, dan budi. Ketiga raga ini menjalankan fungsinya karena dihidupi oleh jiwa. Raga manusia terdiri atas 3 lapisan, biasa kenal dengan istilah Trisarira. Ketiga raga ini dapat menjalankan fungsinya karena jiwalah yang menghidupinya. Jiwa yang membuat masing-masing raga ini dapat berfungsi. Badan atau tubuh adalah raga yang paling luar, berfungsi untuk menerima stimulus dan memberi respon. Raga yang lebih halus adalah pikiran. Fungsi utamanya adalah mengelola emosi. Raga yang paling halus adalah budi atau intelek. Berfungsi untuk memandu pikiran kita dan tubuh kita untuk membedakan. Contoh yang kita dapat praktekkan. Tangan kita bisa membedakan benda kasar dan benda halus karena faktor pengaruh budi. Mata kita juga bisa membedakan warna, seperti warna merah, putih, membedakan jauh dan dekat. Itu juga pengaruh budi. Kita bisa membedakan baik buruk, benar salah, juga karena berfungsinya budi atau intelek. Adalah sifat rohani kita sebagai manusia terus bertumbuh kembang secara alami menuju ke kesempurnaan. Demikian juga secara alami kita harus bekerja. Kita secara alami terus bertumbuh kembang karena kita memiliki kebutuhan-kebutuhan yang kualitasnya semakin meningkat. Dari kebutuhan fisiologis, lalu kebutuhan psikologis, meningkat ke kebutuhan intelektual, dan pada akhirnya kebutuhan spiritual. Puncak kesempurnaan tumbuh kembang manusia berlandaskan Dharma adalah menyadari sifat alami keilahian dirinya sebagai Atman, jiwa suci dan welas asih. Kita secara alami harus bekerja karena terikat pada hukum sebab akibat kerja di dunia material yang disebut reta atau karma pala. Hal ini disabdakan dalam Bhagavad Gita 3.8. Lakukanlah tugas kewajibanmu yang telah ditetapkan. Sebab melakukan hal yang demikian lebih baik daripada tidak bekerja. Seseorang bahkan tidak dapat memelihara badan jasmaninya tanpa bekerja. Puncak kesempurnaan kerja berlandaskan Dharma adalah melakukan yang terbaik dengan sikap mental tanpa ikatan pada hasil kerja. Karena menurut ajaran agama Hindu, sifat alami atau dharma dari kerja adalah hasil kerja sudah melekat inheren pada tindakan kerja itu sendiri. Manusia bekerja dengan menggunakan ketiga raganya, 3 tubuh yang kita sebut dengan Trisarira, sesuai fungsi masing-masing raga. Bekerja berlandaskan Dharma dapat kita sikapi dan jalani sebagai proses membangun budi mulia dan kesadaran spiritual bahwa diri sejati kita manusia adalah Atman. Bagaimana menerapkan hal ini? Tip praktisnya begini. Ada 3 tahap sikap mental yang harus kita bangun dalam diri kita untuk bekerja berlandaskan Dharma, untuk menjadikan kerja
sebagai bakti persembahan. Tahap pertama, kerja dilakukan dengan sikap di pikiran untuk memenuhi kebutuhan diri, mencari nafkah memenuhi kewajiban keluarga, bekerja di Telkom untuk meraih karir dan mendapatkan kesejahteraan. Dan ini sikap umum yang menjadi sikap kebanyakan orang. Tahap kedua, menaikkan kualitas sikap mental kita satu tingkat lebih tinggi, yaitu melakukan kerja sebagai pengabdian pada organisasi. Bekerja bersama dan bekerja sama dengan semua anggota organisasi di Telkom untuk melayani pelanggan. Bekerja produktif dan optimal untuk memajukan Telkom. Tahap ketiganya, satu tahap lagi lebih tinggi. Naikkan satu tingkat lagi kualitas mental kita dalam bekerja. Lakukan pekerjaan dengan melakukan yang terbaik dalam bekerja tanpa motif kepentingan pribadi kecuali sebagai bakti persembahan kepada Tuhan. Caranya dengan mencintai pekerjaan, melakukan yang terbaik, dan melayani semua pihak yang terkait dengan organisasi Telkom. Disertai sikap, tidak ada ikatan di pikiran atas hasil kerja. Ini bukan berarti kita menolak imbalan berupa kesejahteraan dan karir yang diberikan Telkom loh ya. Bukan. Maksudnya, kita bekerja tanpa pamrih, bekerja kita lakukan sebagai bakti atau ibadah, sebagai persembahan. Soal hasilnya, untuk diri pribadi tidak usah dipikirkan, karena sudah ada sistem di Telkom yang mengatur, baik yang terkait dengan karir maupun kesejahteraan. Biarkan sistem itu yang mengatur secara profesional. Kesadaran manusia dharmika berarti menyadari hakikat diri adalah jiwa suci dan penuh welas asih, menjadikan kerja sebagai proses penyempurnaan diri, dan menjalani kerja sebagai bakti persembahan dengan melakukan yang terbaik dan secara mental tidak ada atau tanpa ada ikatan pada hasil kerja. Kesadaran manusia dharmika adalah menyikapi kerja sebagai kewajiban dharma dengan keheningan pamrih, seperti dikidungkan dalam Bhagavad Gita 2.47. Hanya berbuatlah kewajiban. Jangan hasil perbuatan itu yang engkau pikirkan. Jangan sekali-kali hasil yang menjadi motifmu dalam bekerja. Dan jangan pula engkau berdiam diri. Om Santi 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 Om.